Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ananda kami rahimakumullah, Ustaz berdoa kepada Allah semoga ananda kami semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran yang Ustadz bagikan kepada antum semua, yaitu pelajaran ilmu mustalahil hadis. Dan semoga setelah nantinya kalian mempelajari ilmu ini, kalian semakin semangat dan semakin berpegang teguh kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dengan mengikuti sunnah beliau, berpegang teguh kepada hadis-hadis beliau adalah jalan keselamatan. Dan kali ini kita akan belajar bagaimana sampainya hadis tersebut kepada kita. Bagaimana jalur ceritanya? Di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang istilah-istilah, ya. Di sana ada pengertian ilmu mustalah hadis, apa saja pembahasannya, apa buah yang dihasilkan dari belajar ini. Kemudian apa itu pengertian hadis, apa itu pengertian matan, apa pengertian khobar, apa pengertian sanad, pengertian athar, pengertian isnad, pengertian musnad, pengertian musnid, muhaddis, al-hafid, al-hakim. Ini semua telah Ustadz jelaskan pada beberapa pertemuan yang telah lalu. Dan diharapkan kepada anak-anak kami semua agar dapat memahami, mengerti definisi-definisi yang telah kita pelajari bersama. Dan sekarang kita masuk di bagian berikutnya, yaitu bab pertama, al-khabar. Dan al-khabar di sini maknanya secara bahasa berita. Secara istilah adalah muradif lil hadis. Dia mirip seperti hadis, yaitu ma'udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin, yaitu apa saja yang disandarkan kepada nabi, baik berupa ucapan, perbuatan, persetujuan maupun sifat beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana jalur cerita khabar ini atau hadis Rasul sampai kepada kita? Maka di sini penulis membuat bagian pertama, taqsimul khabar bin nisbati liwusulihi ilaina. Bagian pertama, pembagian khabar dilihat dari sampainya khabar tersebut kepada kita. Ya, ini al-babul awal, al-khabaru, al-faslul awwalu taqsimul khabari bin nisbati liwusulihi ilaina. Ya, di sini Ustadz juga tampilkan ya teks yang telah berbaris sehingga memudahkan kalian memahami bacaan dari teks buku kita. Jadi bagian pertama, pembagian khabar dilihat dari sampainya khabar tersebut kepada kita. Fihi mabhatsan, ya, fihi mabhatsan. Di dalam bagian ini terdapat dua pembahasan. Yang pertama al-khabarul
al-mutawatir. Ya, ini dia al-khabarul mutawatir. Yang pertama khabar mutawatir. Jadi sampai kepada kita secara mutawatir. Hadis Nabi, khabar dari Nabi sampai kepada kita itu ada yang secara mutawatir. Ini dia. Dan yang kedua, wal khabarul ahad. Dan ada juga yang sampai kepada kita itu secara ahad. Ya, wal khabarul ahad, secara ahad. Baik. Untuk mengerti pembagian khabar dilihat dari sampainya kepada kita, di sini ada Ustadz buatkan ya bagan. Nah, perhatikan. Bagian pertama ini merupakan sumber hadis berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia sumber hadis. Bahwasanya hadis itu sumber dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia. Kemudian hadis ini yang merupakan wahyu dari Allah. Wahyu itu ada yang Al-Qur'an, ada juga As-Sunnah. Dan di sini kita membahas tentang As-Sunnah, yaitu apa yang disandarkan kepada Nabi, itu juga wahyu. Sinilah sumber hadis, merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sumber hadis ini Rasul sampaikan kepada para sahabatnya. Kepada para sahabatnya. Ini dia. Rasul menyampaikan kepada para sahabatnya. Ya, kadang jumlahnya sangat banyak, kadang jumlahnya cuma beberapa orang saja. Nah, seperti itu. Kemudian sahabat Nabi ini menyampaikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang hidup setelahnya, yang mana itu disebut dengan generasi tabi'in. Generasi tabi'in. Nah, jadi mereka tabi'in ini mendapatkan hadis itu dari para sahabat. Ya, sahabat ada yang menyampaikan kepada orang setelah mereka dalam jumlah yang banyak orang-orangnya, atau mungkin juga hanya beberapa orang yang mendapatkan pengetahuan hadis Rasul dari sahabat tersebut. Ini dia. Nah, generasi tabi'in ini ya mereka saling berbagi hadis, apa yang mereka dengar dari para sahabat. Begitu para sahabat, mereka saling berbagi hadis, apa yang mereka dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para tabi'in ini mereka menyampaikan hadis Rasul kepada orang yang hidup setelahnya, yang mana tersebut dengan generasi tabi'ut tabi'in. Nah dia, generasi tabi'ut tabi'in. Ya, mereka juga sama seperti sebelumnya. Ada yang mendengarkan dari tabi'in secara banyak orang, atau mungkin juga hanya beberapa orang yang mendengarkan dari tabi'in. Seperti itu. Dan rata-rata yang menerima hadis Rasulullah SAW, yang hadis itu benar dari Rasul, itu apabila perawinya, yaitu orang-orang yang mendapatkan hadis tersebut adalah orang-orang yang terkenal sebagai tokoh agama. Jadi rata-rata kalau kita nanti baca hadis Rasul, ya, ini ada hadis Rasul contohnya, saya akan bacakan. Wa qala al-Imam Muslim haddatsana Abu Ghassan al-Misma'i Malik bin Abdul Wahid. Di sini Imam Muslim, kita ketahui Imam Muslim tokoh agama,
tokoh ahli hadis. Dan beliau mendapatkan riwayat hadis dari siapa? Dari Abu Ghassan Al-Misma'i Malik bin Abdul Wahid. Yang mana Abu Ghassan Al-Misma'i Malik bin Abdul Wahid ini juga tokoh agama, pembesar, alim, orang yang berilmu, ulama. Kemudian Abu Ghassan mendapatkan dari siapa? Dari Abdul Malik ibnu Sabbah. Ini juga tokoh agama. Karena rata-rata perawi hadis itu mendapatkan hadis dari gurunya. Jadi ini rata-rata mereka semua ini syekh, ulama, orang yang berilmu, orang yang soleh. Jadi Abu Ghassan Al-Misma'i Malik bin Abdul Wahid dapatkan dari gurunya. Siapa gurunya? Abdul Malik ibnu Sabbah. Dan gurunya dapat dari siapa? Dari Syu'bah. Syu'bah dapat dari mana? Dari Waqid bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar. Syu'bah mendapatkan dari Waqid bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar. Yang mana Waqid bin Muhammad ini mendapatkan dari ayahnya. Siapa ayahnya? Inilah ayahnya, Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar. Dan ayahnya dapat dari siapa? Dapat dari kakeknya. Siapa kakeknya? Yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Umar dapat dari siapa? Dapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa hadis beliau? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah." Kata Rasul dalam sabda sucinya, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah, tiada yang berhak dituhankan oleh manusia secara benar kecuali hanyalah Allah, dan Muhammad adalah Rasul Allah. Yang pertama. Yang kedua, sampai manusia menegakkan salat, menunaikan zakat. Maka apabila mereka melakukan itu semua, mereka bersyahadat, mereka menegakkan salat, mereka menunaikan zakat, asamu minni dima'ahum, mereka telah terjaga dariku darahnya dan hartanya kecuali dengan haknya. Mungkin karena dia berzina sehingga dia harus dirajam, atau dia membunuh sehingga dia dibunuh juga, dan lain sebagainya diatur dalam syariat Islam. Adapun hisab mereka, setelah mereka mengucapkan ini, mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, apakah hati mereka itu menerima dengan tulus ataukah benci, nah itu hisabnya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila kita perhatikan bagian yang tadi, nah ini Rasul menyampaikan kepada siapa? Kepada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Umar menyampaikan kepada siapa? Kepada ini Zaid bin Abdullah Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar. Dan ini ayah dari Waqid ini adalah seorang tabi'in. Nah, itu tadi tuh sahabat tabi'in. Kemudian Waqid Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar ini, atau cucu dari Abdullah bin Umar ini, menyampaikan kepada anaknya, yaitu Waqid. Ya, Waqid. Dan ini kemungkinan adalah tabi'in. Kemudian Waqid menyampaikan kepada siapa? Kepada Syu'bah. Ya. Dan Syu'bah ini kemungkinan juga adalah tabi'in. Kemudian kepada Al-Malik bin Sabbah, Abdul Malik ibnu Sabbah. Ini kemungkinan juga tabi'in atau orang yang di bawah mereka atau generasi setelahnya. Terus kepada Abu Ghassan Al-Misma'i Malik bin Abdul Wahid, dan sampai kepada Imam Muslim. Nah, begitulah jalur ya sampainya hadis kepada kita.
wa man dunahum, dan orang yang setelah mereka. Baik. Nah, ini gambar umum sampainya hadis kepada kita. Sampai hadis tersebut ditulis oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala dan imam ahli hadis lainnya. Nah, dan dalam gambaran global ini sampai hadis kepada kita, ada yang sampai secara mutawatir, ada sampai secara ahad. Yang sampai secara mutawatir, nah ini artinya apa? Sahabat yang mendengar dari Rasul ini jumlahnya sangat banyak sekali, puluhan atau mungkin ratusan atau mungkin ribuan. Akan tetapi yang menyampaikan apa yang mereka dengar dari Rasul kepada orang yang hidup setelah mereka, kepada tabi'in, ini mungkin hanya puluhan. Ya, mungkin hanya puluhan. Mungkin 50, 60 orang, 70 orang, 80 orang, 100 orang, mungkin 100 lebih. Nah, karena tentunya mereka punya kesibukan, ya mungkin mereka harus berjihad juga di jalan Allah untuk menaklukkan negeri-negeri, ya, sehingga mereka tidak menyampaikan hadis kepada orang yang hidup setelah mereka. Itu kemungkinan. Namun yang meriwayatkan, sahabat-sahabat ini yang meriwayatkan kepada orang yang hidup setelah itu sangat banyak, puluhan. Kemudian tabi'in, jadi tabi'in pun yang mendengar dari sahabat ini juga sangat banyak jumlahnya, mungkin puluhan juga, sangat banyak, bahkan jumlah itu nggak terbatas. Begitu pula yang mendengar dari tabi'in, tabi'in yang mendengar dari tabi'in juga sangat banyak. Begitu pula orang yang hidup setelah mereka, sehingga sampai kepada kita ini sangat banyak sekali jalurnya. Dan mustahil berita ini bohong, mustahil hadis ini tidak benar, karena orang yang meriwayatkan sangat banyak, sahabat yang meriwayatkan juga sangat banyak, tabi'in yang meriwayatkan juga sangat banyak, begitu pula tabi'in yang meriwayatkan juga sangat banyak, dan orang yang setelah mereka pun meriwayatkan hadis juga sangat banyak. Nah, ini dia. Sehingga mustahil khabar ini, hadis ini dusta. Dan hadis yang model mutawatir, yang sampai kepada kita secara mutawatir, ini tidak banyak. Ini tidak banyak. Ya, tidak banyak. Kenapa tidak banyak? Nah, ini nanti ada pembahasan berikutnya yang lebih rinci. Tapi sebagai pemula, Ustaz hanya ingin mengabarkan bahwasanya jenis hadis mutawatir, contoh-contoh hadis mutawatir ini tidaklah banyak. Lebih banyak hadis ahad. Lebih banyak khabar itu secara ahad sampai kepada kita. Secara ahad itu macam mana modelnya? Ini Rasulullah menyampaikan kepada beberapa orang sahabat saja. Kemudian beberapa orang sahabat ini menyampaikan kepada beberapa orang tabi'in saja. Dan beberapa orang tabi'in ini menyampaikan kepada tabi'ut tabi'in, beberapa orang saja, dan begitu seterusnya. Begitu seterusnya. Nah, akan tetapi apa yang mereka dapatkan dari sahabat ini, yang mereka sampaikan ke yang lain-lain. Begitu pula apa yang didapatkan oleh tabi'ut tabi'in ini dari tabi'in, mereka sampaikan kepada yang lain-lain. Namun secara sanad periwayatan, hadis ini diriwayatkan secara ahad, yaitu yang mendengar dari Rasul ini hanya beberapa orang saja, yang mendengar dari sahabat hanya beberapa orang saja, yang mendengar dari tabi'ut tabi'in hanya beberapa orang saja, dan begitu seterusnya. Dan perinciannya tentunya ini ada di level-level berikutnya. Tapi inilah secara umum yang harus kalian ketahui. Mutawatir diriwayatkan, jalan-jalan periwayatan itu sangat banyak, tidak terbatas. Sedangkan khobar atau hadis ahad ini kalau periwayatannya hanya terbilang, dia dapat terhitung. Ini dia sampainya kepada kita. Dan disinilah masya Allah ya tugas para ulama. Memang luar biasa, memang betul lah. Ya, perjuangan ulama hadis ini luar biasa, nak. Makanya kita harus menghargai usaha mereka.
Kita menghargai usaha ulama hadis ini dengan membaca karya-karya mereka. Imam Muslim punya karya namanya Sahih Muslim, Imam Bukhari punya karya namanya Sahih Bukhari. Itu adalah perjuangan mereka untuk mendapatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka setidaknya kita membaca karya-karya mereka dalam rangka menghargai perjuangan mereka tersebut. Kemudian bagian yang kedua, al-faslus tsani, khabarul ahad al-mushtaraku bainal maqbuli wal mardud. Bagian yang kedua yaitu khabar ahad yang bercampur antara diterima dan ditolak. Jadi kita fokus kepada khabar ahad. Jadi khabar ahad karena dia hanya diriwayatkan beberapa orang saja, setiap levelnya, level sahabat beberapa orang, level tabi'in beberapa orang, level tabi'in beberapa orang, dan setelahnya. Nah, sehingga itu lebih banyak pusat penelitian itu kepada hadis ahad. Itu dia. Apakah dia diterima, apakah dia ditolak? Kadang ada bagian-bagian ini kayaknya diterima dia, tapi diteliti lebih lanjut, wah ini kayaknya nggak bisa diterima, ini harus ditolak. Jadi bagaimana menggabungkan hal ini? Nah, ini yang akan nanti dipelajari insyaallah taala. Jadi di dalam fasal ini, di dalam bagian ini terdapat dua pembahasan. Fihi mabahathan. Yang pertama taqsimul khabar bin nisbati ila man usnida ilaihi. Yaitu pembagian khabar atau hadis dilihat kepada siapa disandarkan khabar tersebut. Kepada siapa? Akhir dari sanadnya, dilihat siapa akhir sanadnya. Itu dia, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa anwa'un ukhra musyarakatun bainal maqbul wal mardud. Ini ada jenis-jenis lain yang bercampur, apakah ada diterima, apakah ada ditolak, dan ini pembahasan sangat banyak sekali. Memang nanti banyak hadis-hadis ya, nak, nanti ada istilah-istilah ini itu segala macam. Ya ini sebenarnya berpusat dari al-khabarul ahad. Jadi ada hadis mursal, hadis maqtu, hadis marfu, ya. Nah, itu dia. Ada sahih, ada dhaif, ada hasan, ada sahih li ghairihi, hasan li ghairihi, dhaif li ghairi, dan lain sebagainya. Ini semua ya biasanya bersumber dari khabarul ahad. Karena ini yang harus diteliti. Ya sehingga hadis-hadis ini dapat digunakan sebagai asas akidah Islam, asas fikih Islam. Bagaimana tegaknya agama Islam. Dan semua bagian-bagian ilmu seperti akidah, ibadah, fikih ini butuh kepada hadis. Kalau ternyata mereka membangun fikih, membangun akidah, membangun ibadah, dan telah mereka rincikan faedah-faedahnya, tapi ternyata hadisnya tidak sahih, tertolak, maka hancurlah apa yang telah dibangun dari akidah, fikih maupun ibadah. Maka ya penentuan sebuah hadis ini sahih, ini benar, sabit dari Nabi, makbul, ini sangat-sangat penting sekali dalam menegakkan tonggak akidah, ibadah maupun fikih dalam syariat Islam. Maka penting sekali ilmu ini untuk kita ketahui. Ini nih al-fasl tsani khabarul ahad al-mushtarak bainal maqbuli wal mardud. Fihi mabahasan taqsimul khabar bin nisbati ila man usnida ilaihi wa anwa'un ukhra mushtarakatun bainal maqbuli wal mardud. Kemudian bagian berikutnya, ini sudah ya. Nah, ini sudah di sini. Al-fasl awal mukhattat al-khabar wa taqsimatihi. Ini ada bagan khabar dan pembagian-pembagian khabar. Mukhattat al-khabari wa taqsimatihi. Taqsimul khabari binisbati liwusulihi ilaina. Pembagian khabar, taqsimul khabar binisbati liwusulihi ilaina. Ini dia. Taqsimul khabari binisbati liwusulihi ilaina ada dua. Al-khabarul mutawatiru wa khabarul ahadi. Al-khabarul mutawatiru in kana lahu turukun
ghairu mahsuratin bi adadin muayyanin. Ini dia itunya teksnya, al khabarul mutawatiru in kana lahu turuqun ghairu mahsuratin bi adadin muayyan lafdhiyun wa ma'nawiyyun. Khabarul ahad, ya ini apabila khabar itu memiliki jalur-jalur periwayatan yang tidak terbatas dengan jumlah tertentu. Sangat banyak sekali jumlah periwayatannya, dan ini telah saya jelaskan beberapa waktu atau beberapa menit yang lalu. Dan khabar mutawatir ini ada yang secara lafaz, ada juga secara makna. Ada yang secara lafaz dan makna, ada secara makna namun lafaznya tidak khusus. Nanti akan ada sebutkan contoh di buku bagian di halaman 13. Sini contohnya. Ya. Contoh mutawatir secara lafaz dan makna. Ini dia seperti hadis man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Muttafaqun alaihi. Rawahu bid'atun wa sab'una sahabiyan wastamarrat al-kathratu fi baqi tabaqatis sanad. Ini hadis mutawatir secara lafaz dan makna. Lafaznya khusus dan maknanya telah diketahui oleh banyak orang. Yaitu hadis, siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka persiapkanlah tempat duduknya di neraka. Hadis muttafaqun alaih, disepakati kebenarannya. Hadis ini diriwayatkan oleh bid'atun wa sab'una sahabiyan. Ya, sekitar 73 sampai 79 sahabat. Dan jumlah ini terus ada di setiap ya jenjang sanad, jenjang orang-orang yang meriwayatkan hadis ini. Sahabat sekitar 79 orang. Itu minimal ya. Kemudian juga di tabi'in juga segitu jumlahnya. Tabi'in juga segitu jumlahnya. Dan orang yang setelahnya pun juga segitu jumlahnya. Namanya hadis mutawatir. Secara lafaz dan makna. Ada juga al-mutawatirul ma'nawi, mutawatir yang secara makna, yaitu maknanya mutawatir. Namun lafaznya enggak khusus dia. Tapi maknanya tersebar, mutawatir, diketahui oleh banyak orang, tapi lafaznya tidak khusus. Di sini dikatakan seperti hadis-hadis mengangkat dua tangan ketika berdoa. Ya. Sungguh hadis ini ada dari Rasulullah SAW sebanyak 100 hadis. Dan setiap hadis di dalamnya menunjukkan bahwasanya Rasul SAW mengangkat tangan ketika berdoa. Akan tetapi keadaannya berbeda-beda. Dan juga kadar bercampurnya antara ya Rasul kadang angkat tangan, kadang enggak, ini juga berbeda. Dan kesimpulannya bahwasanya Rasul SAW mengangkat kedua tangan ketika berdoa ini diketahui secara banyak berdasarkan kumpulan jalan periwayatan. Ini hadis yang secara mutawatir makna dan lafaz. Nah, khabarul ahad, ada khabar ahad yaitu in kana lahu turuq mahsuratun bi adadin muayyan. Yaitu hadis yang jalur periwayatannya terbatas dengan jumlah tertentu saja. Ini pembagiannya ada 3. Ya, ini dia. Ada 3. Yang pertama, taqsimuhu binisbati li'adadi turuqi. Pembagian khabar ahad dilihat dari jumlah jalurnya. Ada juga yang dilihat dari kuat apa lemahnya jalur tersebut. Nah, ini dia. Ada masyhur, ada aziz, ada gharib, maqbul, mardud. Masyhur ini ya 3 orang yang mendengar dari Rasul. Setiap level tabaqat 3 orang. Aziz setiap level tabaqat 2 orang, gharib 1 orang. Maqbul nanti ada syarat-syaratnya, mardud juga ada syarat-syaratnya, dan penjelasan lebih lanjut ini akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Waktu yang membatasi kita, semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Ada tugas untuk kalian pada kesempatan kali ini, silakan dikerjakan.
waktunya tidak terbatas, yang penting kalian kerjakan sampai sebelum datang ujian tengah semester. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.